Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam rangka untuk perkuliahan mata kuliah promosi kesehatan. Untuk materi yang akan kita sampaikan pada kali ini adalah tentang media pendidikan kesehatan atau media pembelajaran kesehatan, yang tentunya media ini sangat penting bagi kesuksesan suatu kegiatan pendidikan kesehatan, ya. Jadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan mau memberikan pendidikan kesehatan, contohlah penyuluhan, konseling, kemudian ya, menyampaikan dalam bentuk media promosi lewat televisi, tentunya dibutuhkan ya, kesesuaian antara apa yang akan disampaikan, termasuk tujuan apa yang hendak dicapai, disesuaikan dengan media yang akan digunakan. Dalam artian medianya yang dipilih adalah yang mendukung dari apa yang akan disampaikan dan apa yang ingin dicapai. Nah, tentunya media pendidikan kesehatan ini tidak jauh berbeda dengan media yang biasa digunakan di dalam pendidikan secara umum. Ya, dari kita SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, setiap dosen ketika memberikan materi ajar, ya, tentunya materi ajar tersebut memiliki tujuan agar bisa dikuasai atau dipahami oleh mahasiswa. Nah, dosen juga menggunakan media, ya, media pembelajaran seperti pada kesempatan yang saya sampaikan ini. Baik, langsung saja. Pengertiannya yang pertama adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi materi instruksional. Jadi dari pengertian pertama ini dapat kita pahami bahwa media pendidikan kesehatan adalah suatu sarana fisik, ya, sarana fisik untuk menyampaikan isi materi instruksional. Jadi berupa sesuatu yang bisa diindra, ya. Bentuknya macam-macam, ya. Ada yang berupa kertas, yaitu dalam bentuk leaflet, poster, ya. Ada juga cetak, ya, dalam bentuk spanduk, kemudian banner yang besar, ya, atau lewat media elektronik seperti di media sosial, di Facebook, Twitter, Telegram, ya, Instagram, bahkan media lewat YouTube, ya, itu juga bentuk dari media pendidikan kesehatan. Kemudian bentuk elektronik, ya, yaitu televisi, radio, ya, itu bagian dari sarana yang bisa digunakan atau media dalam menyampaikan isi materi instruksional. Nah, ini menurut BRIC tahun 1977. Definisi yang kedua terkait dengan media adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan dan sesuatu yang memungkinkan interaksi antara siswa dengan pesan. Ya. Jadi perlengkapan, ya, perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan. Kenapa memperjelas pesan? Karena pesan di dalam pendidikan kesehatan bisa saja kita sampaikan lewat lisan, ya. Tetapi kalau Anda menyampaikan ke masyarakat hanya dalam bentuk lisan saja, ya, tentu membutuhkan upaya, effort, usaha yang tentunya lebih ekstra, ya, karena tentunya masyarakat hanya berfokus pada kita, padahal jika kegiatan pendidikan kesehatan itu dilakukan di banyak tempat, kemudian dengan massa yang banyak, ya, kalau kita ngomong saja suara kita ini tanpa ada bantuan media, ya, tentunya jangkauannya itu tidak bisa sampai ke belakang.
jangkauannya. Kenapa? Suara kita ada batasannya. Suara kita itu ada batasannya. Masyarakat yang di belakang itu jarak penglihatannya itu juga ada batasannya. Kalau hanya mendengarkan kita ngomong tanpa pakai media, ya, tentu pesan yang ingin disampaikan tidak akan bisa ditangkap secara maksimal. Sehingga dibutuhkanlah namanya media ini. Ya. Nah, pengertian yang ketiga, bentuk fisik atau alat yang mengomunikasikan pesan-pesan pembelajaran. Ya, jadi bentuk fisik atau alat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan. Jadi media ini sendiri selain mempermudah seorang menyampaikan pesan, media ini sendiri bisa mengandung pesan, ya, tanpa harus seseorang ngomong. Ya. Jadi leaflet, poster, itu si penyuluh atau orang yang memberikan pendidikan kesehatan cukup kerja satu kali di depan. Kemudian ketika posternya sudah jadi, dicetak, kemudian ditempel di tepi jalan yang strategis, ya, diam, ya, atau dalam bentuk baliho yang lebih gede. Ya. Nah, ketika seperti itu, maka masyarakat yang melihat akan bisa menangkap pesan tanpa perlu ketemu langsung dengan penyuluh atau orang yang memberikan pendidikan kesehatan. Dia akan mengakses pengetahuan atau pesan melalui media tadi. Media dalam bentuk baliho. Kalau kalian jalan-jalan ya di Jogja, di beberapa perempatan tidak semuanya iklan komersil ya. Ada iklan dalam bentuk pesan layanan kesehatan, layanan masyarakat. Nah, itu contoh bentuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran. Ya. Nah, ini definisi dari media. Jadi sarana fisik ataupun perlengkapan atau alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran. Nah, apa pentingnya kita belajar media ini? Sebagaimana saya jelaskan di depan, bahwa ketika kita sebagai tenaga kesehatan hendak memberikan edukasi kepada masyarakat, media ini sangat membantu di dalam memudahkan kita mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Begitu pula masyarakat lebih mudah untuk memahami ya, apa yang perlu kita sampaikan. Bahkan tanpa harus ketemu langsung, ya, tergantung dengan medianya. Bisa saja seperti yang saya lakukan ini, merekam edukasi, pesan, ya, pesan kesehatan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian didistribusikan. Nah, ini kita tidak ketemu langsung, ya, tetapi pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai diterima oleh penerima pesan, yaitu masyarakat. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk memotivasi. Jadi media yang menarik, media yang berbeda, tidak monoton, itu akan memotivasi masyarakat untuk mendengarkan, menyimak sebaik mungkin pesan yang hendak disampaikan oleh si penyuluh tadi. Ya, jadi to motivate, untuk memotivasi. Ya. Karena kalau tidak ada gambar-gambar, tidak ada video, gitu ya, maka masyarakat yang mendengarkan juga akan mengalami kejenuhan, ya, mendengarkan suara saja, apalagi yang menyampaikan mungkin secara fisik tidak menarik, suaranya kurang jelas, gitu ya. Tidak ada penarik bagi mereka supaya menganggap penting apa itu pesan yang hendak disampaikan. Nah, inilah pentingnya media. Bisa jadi penyuluhnya tidak menarik, tapi medianya menarik. Maka ini akan bisa menarik masyarakat supaya apa? Supaya mereka hadir di dalam suatu kegiatan penyuluhan atau pendidikan kesehatan, ya, dan menangkap pesan.
menangkap pesan. Bisa saja ya orangnya menarik, tetapi tadi masyarakatnya belum tersentuh. Apa sih pentingnya saya mengikuti pendidikan kesehatan yang akan disampaikan oleh tenaga kesehatan tersebut? Saya tidak merasa sakit, ya, saya tidak merasa butuh tambahan pengetahuan, pengetahuan bisa diakses di Google dan lain-lain. Sehingga apa? Kalau kita tidak membuat media yang semenarik mungkin, ya dampaknya masyarakat tidak akan tertarik, ya. Kalaupun mereka datang ya sekedar hanya untuk ya menyambangi lah ya, seperti itu tanpa menyerap ilmu yang hendak disampaikan atau di sini. Nah, inilah pentingnya media ya, to motivate, untuk memotivasi. Yang kedua adalah to inform. Lah, ini memberikan informasi. Informasi tentunya sesuatu yang lumrah ya. Misalkan Anda di masyarakat membuat leaflet, isinya tulisan. Nah, itu to inform. Tulisannya udah copy paste dari Word, kemudian dipastekan dalam bentuk leaflet, tidak ada setting apapun, itu baru informasi ya. Sedangkan to motivate tadi leaflet yang hanya copy paste tadi di setting supaya leafletnya menjadi menarik ya. Yang tadinya satu paragraf penuh dari makalah ya, makalah dicomot dari suatu tempat kemudian dipastekan ke template leaflet, format leaflet, itu dimodifikasi, bahasanya lebih disederhanakan, kemudian ditempeli gambar-gambar. Nah, ini bagian dari to motivate. Jadi di dalam membuat media pendidikan kesehatan atau pembelajaran tidak cukup hanya inform ya, to inform. Karena informasi penting, tapi kalau penyajiannya jelek, orang tidak tertarik. Ya. Orang tidak tertarik untuk membaca. Apalagi leafletnya penuh tulisan semua. Nah, itu bukan leaflet ya. Kalau itu makalah. Kalau makalah kan untuk di pendidikan ya. Masyarakat awam suruh baca makalah ya belum tentu bersedia. Makanya dibuat dalam bentuk leaflet. Leaflet itu lebih sederhana informasinya, tetapi intisarinya dapat. Nah, ini berbeda. Kemudian untuk pembelajaran dalam bentuk instruk, ya. Jadi ada selipan perintah atau panduan ya, untuk mencapai sesuatu di dalam media tersebut, ya, melalui media tersebut. Ya. Jadi ini untuk pembelajaran. Ya. Misalkan Anda mau melatih nih masyarakat supaya bisa melakukan suatu keterampilan tertentu yang perlu dikuasai oleh masyarakat. Ya, contohkanlah di masyarakat Anda ingin melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok penderita diabetes, ya, diabetes. Apa yang Anda ajarkan? Misalkan, ya, mengajarkan senam kaki diabetes, ya, yang tujuannya untuk melancarkan aliran darah di kaki sehingga bisa mencegah kerusakan atau luka diabetes. Nah, ini kalau Anda sampaikan satu kali, kemudian masyarakat suruh mempraktekkan di rumah, seterusnya, belum tentu mereka ingat. Ya, belum tentu mereka ingat. Sama seperti Anda ketika praktikum, ya. Praktikum disampaikan sekali, besok suruh nyoba lagi. Belum tentu Anda ingat 100%. Nah, ini perlunya media supaya apa? Pembelajaran dalam bentuk instruksional ini bisa diulang, bisa dipahami, kemudian diimplementasikan dengan cara apa? Kalau mereka lupa, bisa melihat ke medianya kembali tanpa ketemu kita. Ya. Jadi media itu bisa dibaca ulang, dilihat ulang, ya, sehingga informasi yang didapatkan bisa diserap secara maksimal. Nah, kemudian mengapa menggunakan media di dalam pengajaran?
Ya, tadi di dalam proses belajar mengajar, penyampaian informasi secara tepat, cepat, dan mudah dari penyuluh ke masyarakat atau dosen ke mahasiswa itu akan menentukan, ya, menentukan hasil apakah masyarakat memahami kemudian melakukan perubahan perilaku. Kenapa? Tujuan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan endingnya adalah perubahan perilaku menjadi lebih baik. Ya. Nah, media ini bagian dari apa? Proses penyampaian. Tadi ya, penyampaian secara tepat, cepat, mudah dari penyuluh atau pemberi informasi kepada penerima. Keuntungan menggunakan media. Ya. Apa untungnya menggunakan media? Yang pertama adalah mewakili pengalaman langsung. Ya. Mewakili pengalaman langsung. Ya. Memang media ini tidak bisa menggantikan praktik langsung. Contohnya, maksudnya begini. Ketika saya menjelaskan, misalkan tadi, cara melakukan senam kaki diabetes menggunakan media video. Ya, menggunakan media video. Video tentunya sama persis dengan saya ya, karena aktornya saya misalkan ya, saya melatih, ya, melakukan senam kaki diabetes, bisa direkam, kemudian saya jelaskan juga di dalamnya, di dalam videonya, ya. Kemudian memperlihatkan langkah demi langkah, menjelaskan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, ini video tadi, video rekaman tadi, itu adalah media. Media keuntungannya apa? Mewakili pengalaman. Ya, jadi bisa menggantikan meskipun tidak 100% keberadaan dari si penyuluh tadi. Maka media yang paling bagus adalah tadi yang benar-benar mewakili pengalaman. Nah, tentunya ada indikasinya ya. Kapan video, kapan leaflet. Kalau leaflet diberikan kan dia hanya tulisan dan gambar. Tidak mungkin bisa mewakili seluruh panca indera, ya, mungkin hanya penglihatan. Itu yang paling pokok di leaflet. Nah, ini mewakili pengalaman langsung dari si pemberi penyuluhan. Kemudian menggabungkan, ya, pengalaman. Media membantu menggabungkan pengalaman-pengalaman terdahulu yang terpecah-pecah menjadi suatu pengertian yang utuh. Ya, maksudnya di sini bahwa ketika kita menyampaikan suatu informasi yang tadi banyak gitu ya, luas, kemudian diringkas menjadi lebih sederhana dalam bentuk video, dalam bentuk leaflet, maka ini menggabungkan pengalaman. Ya. Kalau Anda ngomong, menyampaikan informasi misalkan terkait dengan diabetes, mungkin 1 jam, 2 jam nggak selesai. Ya. 1 jam, 2 jam mungkin sangat luas. Tetapi itu bisa diringkas dengan menggunakan media. Jadi leaflet saja tentang diabetes, cukup halaman bolak-balik, depan belakang, selesai. Ya. Ini menggabungkan pengalaman. Kemudian meningkatkan hubungan konkret abstrak sederhana. Ya, jadi menggabungkan meningkatkan hubungan konkret abstrak. Jadi maksudnya penjelasan yang tadinya terlalu banyak ya, abstrak, ini akan menjadi lebih sederhana dengan keberadaan media. Ya. Ini lebih mudah dipahami. Sama seperti saya menjelaskan ini ya. Contohnya keuntungan pengguna media. Ini di sini hanya diwakili oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris kalimat yang isinya mungkin 3 sampai 4 kata.
Padahal yang saya omongkan bisa jadi puluhan kata, puluhan kata, tetapi bisa disederhanakan, diabstraksikan, ya gitu ya. Nah, ini alat peraga. Alat peraga yang pertama, ini yang paling sederhana, adalah kata-kata. Jadi kata-kata ini merupakan media pendidikan kesehatan yang paling sederhana ya. Jadi yang paling sedikit bisa menyampaikan informasi, bisa ditangkap maksudnya. Kemudian tulisan, ya. Kemudian rekaman, film, ini yang paling. Kemudian televisi, pameran, kunjungan lapangan, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, dan benda asli. Jadi tingkatannya tentunya lebih tinggi ya ketika kita bisa mencontohkan benda asli didemonstrasikan. Nah, ini akan menentukan ya, sejauh mana masyarakat bisa menangkap. Kemudian fungsi media sebagai alat bantu dalam pendidikan kesehatan. Tadi yang pertama adalah motivate ya, meningkat sehingga menimbulkan apa? Minat. Minat dari sasaran pendidikan kesehatan ya. Sasaran pendidikan kesehatan itu ada sasaran individu ya. Kemudian sasaran primer ya, primer itu si individu ataupun kelompok yang akan diberi edukasi sasarannya ya. Sasaran sekunder itu orang yang ada di sekitar dari sasaran primer tadi. Sedangkan sasaran tersier adalah pembuat kebijakan. Jadi kalau kita mau memberikan pendidikan kesehatan pada orang dengan diabetes mellitus, nah orang diabetes mellitus ini adalah sasaran primer karena dia yang akan mendapat manfaat langsung dari proses pendidikan kesehatan. Ya. Kemudian sasaran sekunder adalah siapa yang ada di sekeliling orang-orang terdekat dari pasien diabetes ini tadi, keluarganya, tetangganya, sebelah kanan kiri. Nah ini sasaran sekunder. Kenapa? Karena mereka yang membantu ya memenuhi kebutuhan dari si penderita diabetes ini. Jadi memberikan pengaruh secara langsung kepada sasaran primer. Sedangkan sasaran sekunder, tersier adalah pembuat kebijakan, mungkin RT-nya ya, sampai lurahnya, apakah punya program terkait dengan kelompok orang-orang diabetes di daerah tersebut. Nah, ini secara tidak langsung ya, atau bahkan tokoh agama yang dipercayai oleh si sasaran primer dan keluarganya tadi. Nah, ini dengan media yang baik dan tepat, maka akan menimbulkan minat ya, minat untuk mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan. Yang kedua, dapat mencapai sasaran yang lebih banyak. Tadi ya kalau direkam ya tentunya bisa didistribusikan di mana saja, apalagi kalau di-upload di YouTube ya, di-upload di YouTube. Maka kalau di-upload di YouTube maka bisa diakses di seluruh tempat ya. Selama ada internet bisa diakses. Ini kan sasarannya lebih banyak ya. Leaflet ya, dibandingkan ngomong itu bisa disebar ya, mencapai banyak area. Kemudian mengatasi hambatan bahasa ya. Jadi orang yang punya kendala di dalam berbicara baik karena kemampuan verbalnya yang kurang atau kendala bahasa. Nah, ini juga bisa dibantu dengan media. Kemudian merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan. Ya, jadi dengan media yang bagus, menarik, harapannya apa? Konstituen, audien tadi tertarik untuk melaksanakan pesan. Ya. Kemudian merangsang audien atau sasaran pendidikan kesehatan untuk meneruskan menyampaikan kepada orang lain. Apa yang disampaikan? Ya pesan tadi, medianya. Dia dapat leaflet, dia senang nih, ya paham ilmunya. Kemudian disampaikan ke orang lain, baik secara langsung atau leafletnya diserahkan pada orang lain. Begitu juga media lainnya, mungkin YouTube ya. Dia si audien merasa mendapatkan ilmu yang bagus dari
YouTube, ya, kemudian di-share di forum keluarga, ya, forum masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian membantu audiens, ya, untuk belajar lebih banyak dan lebih cepat, ya, dengan bantuan media yang memudahkan seseorang untuk memahami, ya, termasuk ada penjelasan, ya, tadi ya, maka memungkinkan si audien atau penerima pendidikan kesehatan tadi belajar lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian mempermudah pencapaian materi pendidikan kesehatan oleh pendidik, ya. Jadi mempermudah untuk mencapai materi, ya, materi bahan pendidikan kesehatan yang disampaikan tadi dan mempermudah penerimaan dari audien, ya. Kemudian mendorong keinginan orang untuk mengetahui lebih mendalam terutama hal-hal baru, ya. Dengan adanya media yang menarik, maka pemahamannya juga cepat meningkat dari masyarakat tersebut sehingga apa? Mereka tertarik. Oh, apa ini? Apa diabetes? Apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga yang mengalami diabetes? Kalau ada yang terluka seperti apa? Ya, ini akan menstimulasi atau merangsang tadi ya audiens supaya lebih tertarik lagi untuk mendalami hal-hal yang baru. Kemudian membantu menegakkan pengetahuan. Ya. Selanjutnya adalah jenis media. Media yang digunakan di dalam pendidikan kesehatan itu bisa satu media cetak, ya, jadi media yang dalam bentuk cetak, print media. Contohnya yang pertama adalah buku. Nah, ya, jadi materi yang ingin disampaikan dibuat dalam bentuk buku. Ya. Nah, ini biasanya dibuat oleh lembaga-lembaga resmi dari pemerintah, ya. Ada buku-buku panduan, ya. Misalkan penanganan diabetes, hipertensi di masyarakat itu akan ada panduannya dalam bentuk buku. Ya. Begitu juga bisa kita buat kalau memang mau, ya, karena buku ini tentu isinya tidak sedikit dan tidak sederhana, sehingga apa? Lebih ke panduan untuk kelompok-kelompok, tidak individu, ya. Jadi ada panduan nanti posyandu, PTM, ya, di dalamnya ada nanti diabetes, ada hipertensi, ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi disatukan di dalam satu buku. Nah, itu bisa. Kemudian brosur, ya, brosur, leaflet, atau study guide. Nah, ini dalam bentuk media cetak. Ya. Tidak harus artinya koran, ya. Media cetak di sini adalah media yang memang dicetak atau di print out. Kemudian yang kedua media pameran, display, ya, yang ditampilkan itu bisa ditempel-tempel, ya, di dinding, kemudian ada di dinding yang resmi, ya, tentunya jangan sembarangan nempel ke dinding rumah orang atau fasilitas publik, harus yang memang disediakan untuk pemasangan poster, ya. Kemudian realia, bahan grafis, model, dan lain-lain, ya. Nah, yang umum adalah poster, baliho, ya. Ini spanduk, ya. Ini bentuk-bentuk media pameran yang didisplaykan, ya. Jadi tidak diserahkan satu gitu, ya, seperti buku, leaflet itu kan diberikan satu bawa pulang. Nah, kalau media pameran atau display ini adalah dia dipasang, ya. Dipasang di mana? Di area-area strategis supaya masyarakat bisa melihat, ya, sebanyak mungkin orang yang bisa melihat. Ini dalam bentuk tadi poster, baliho, ya, kemudian spanduk. Ini bagian dari itu. Kemudian media yang diproyeksikan atau projected media, ya. Overhead transparansi, ya, ini sudah jarang ini, ya. Mirip kalau zaman sekarang pakai proyektor LCD itu, ya. Kalau zaman dulu overhead transparansi, ya. Jadi plastik transparan, ada tulisan atau gambarnya kemudian disorotkan.
sekarang udah nggak ada ya. Nah, sekarang pakainya proyektor itu. Kemudian slide suara film strip ya dalam bentuk suara atau film. Yang ini bisa ditampilkan tadi. Tentunya ini media yang seperti ini digunakan di dalam aktivitas penyuluhan dalam bentuk ya penyuluhan yang menggunakan proyektor. Jadi materi yang ingin disampaikan diproyeksikan ke dinding ataupun layar. Kemudian rekaman audio bisa kaset atau CD ya. Kemudian bisa motion picture atau video, bentuknya contohnya video televisi. Ini motion picture. Jadi televisi dan video yang direkam di dalam VCD, disimpan di dalam VCD, kemudian bisa ditayangkan ya, menggunakan video player. Ini bagian dari media. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis komputer ya, lewat internet, website ya, dan lain-lain. Kontribusi media dalam pendidikan kesehatan. Kontribusinya adalah membuat penyampaian materi pendidikan kesehatan menjadi standar. Apa maksudnya standar? Ya. Jadi materi yang disampaikan ini lebih sederhana, kemudian ketemu intisarinya saja. Jadi tidak menyampaikan yang terlalu luas. Ya. Jadi intisarinya yang ditampilkan di media. Kemudian membuat penyampaian materi menjadi lebih menarik. Ya, tadi dengan berbagai aksesoris di dalam media yang tidak monoton tentunya itu akan membuat menarik. Membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ya. Kemudian lebih efisien waktunya, kualitasnya juga lebih bagus dan meningkatkan sikap positif audien. Kenapa? Karena mereka tertarik. Sehingga apa? Sifatnya ya, sikapnya menjadi lebih terbuka dan menerima. Ya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Nah ini tadi, tidak semua bentuk pendidikan kesehatan itu cocok dengan semua media. Ya. Anda mau mendemonstrasikan, menyampaikan cara melakukan senam kaki diabetes, kok menggunakan baliho, ya nggak cocok kan, nggak bisa mendemonstrasikan, ya. Atau menggunakan leaflet yang isinya tulisan semua, instruksionalnya ya. Nomor 1 ya, misalkan lepaskan semua penutup kaki dalam bentuk tulisan, tidak ada gambarnya. Nah ini juga tidak sesuai, ya. Begitu. Maka yang paling cocok apa? Sebenarnya video, gitu ya, video, ya, motion, gerak. Jadi, satu faktor yang mempengaruhinya adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan yang tidak dicapai? Tadi kalau hanya paham, ya tujuannya hanya paham, ya berarti dia lebih ke penyuluhan. Kemudian medianya ya ada proyektor tadi, kemudian bisa tulisan yang sifatnya informatif. Ya, gitu. Kemudian learning task. Ya, jadi tugas belajar. Apa yang ingin dicapai? Ini juga sama ya, tujuan pembelajaran. Kondisi dan fasilitas sekolah, ada atau tidak? Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ya. Sekolah atau masyarakat nggak ada listriknya, Anda mau pakai proyektor, ya nggak bisa. Ya. Atau listriknya ada tapi nggak kuat, ini nggak bisa. Ya. Maka harus dilihat apa fasilitas yang sudah dimiliki. Kemudian karakteristik peserta didik, ya. Karakteristiknya anak-anak TK, anak-anak TK yang belum bisa membaca, kok penyuluhannya dikasih leaflet, ya nggak nyambung. Ya. Anak TK yang belum belajar membaca, ya tentunya jangan leaflet, demonstrasi, nonton film, ya. Bentuknya adalah film misalnya ya, gambar bergerak berupa film. Nah nonton itu anak-anak suka gitu ya. Atau bermain ya, bermain ular tangga ya, penkes dibungkus di dalam permainan anak-anak. Nah itu bisa cocok. Maka karakteristik peserta ini harus menjadi pertimbangan yang tepat.
Kemudian biaya produksi, ini juga dipertimbangkan apakah kita punya anggaran atau tidak. Karena misalkan nggak punya proyektor, harus sewa, harganya sewanya sehari 250.000. Lah anggarannya nggak ada, ya jangan pinjam, ya nanti tombok. Ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian bentuk fisik dan atribut media. Sasaran yang ingin dicapai tadi sudah saya jelaskan, ada individu, ya, kemudian ada keluarga dan kelompok, itu secara sasaran. Kemudian berdasarkan sasaran juga ada sasaran primer, yaitu si orang yang menerima langsung, sasaran sekunder itu yang mempengaruhi di sekitarnya, dan sasaran tersier itu yang pengambil kebijakan. Sasaran yang kedua adalah kategori sasaran seperti kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Bahasa tadi, mungkin kita memberikan penduluan pada masyarakat yang berbahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia. Begitu sebaliknya, kita yang nggak bisa bahasa Jawa, maka bagaimana? Gunakan media. Kalau tidak bisa juga, nggak ada nih video yang bahasa Jawa, ya sudah, berarti harus pakai penerjemah. Ya, cari teman yang bisa bahasa Jawa. Ya. Jangan masyarakat yang dipaksa untuk menerima kita, kitalah yang harus bisa mengakomodir mereka. Kemudian adat istiadat ini juga diperhatikan, minat dan perhatian dan pengetahuan dan pengalaman. Bagaimana merencanakan dan menggunakan media? Satu, tentukan tujuan pendidikan. Dapat berupa satu, mengubah pengetahuan, dua, mengubah sikap, dan ketiga, perilaku. Jadi secara tujuan pendidikan kesehatan itu ada tiga, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilakunya yang berubah. Nah, tentunya berbeda-beda. Kalau Anda pengetahuan ya nggak usah mendemonstrasikan. Ya. Anda ingin mengubah pemahaman tentang menambah pengetahuan mereka tentang diabetes sebatas pengenalan penyakit, gejala, dan makanan yang dikonsumsi. Ya sudah, itu tujuan pertama, yaitu mengubah pengetahuan. Nggak usah ada demonstrasian. Ya. Itu seperti itu. Bagaimana kalau sampai perilaku? Ya berarti harus ada perubahan perilaku, mengajarkan skill atau keterampilan. Kemudian tujuan yang kedua adalah penggunaan alat peraga. Satu, sebagai alat bantu dalam pelatihan. Dua, untuk menimbulkan perhatian. Ya. Jadi menjadi dalam memilih kita harus menentukan tujuan penggunaannya apa. Satu, hanya sebagai alat bantu. Ya. Misalkan tadi di dalam melakukan senam kaki diabetes tentu butuh alat bantu koran ya, karena yang diinjak-injak kemudian yang disobek-sobek adalah koran. Ini harus disiapkan, memilih ya, media yang tepat. Jangan kertas karton yang lebih tebal, nggak bisa disobek malah kakinya yang sakit. Ya. Kemudian perhatikan juga, rencanakan juga tujuan penggunaan alatnya apakah untuk menimbulkan perhatian. Ya. Maka harus sesuai, cocok. Tadi kalau mau mengajarkan makanan untuk orang diabetes, ya, bagaimana supaya menarik? Ya. Bawa contoh, kalau perlu lomba masak. Ya. Lomba masak makanan sehat untuk diabetes, hipertensi. Ya. Kenapa? Karena nanti masyarakat membawa bahan-bahannya sendiri dari rumah. Itu akan berkesan, oh kalau orang hipertensi harus rendah lemak gitu ya, rendah garam. Ketika mereka masak, mereka mempraktekkan langsung apa yang mereka ketahui ke dalam kondisi real. Ya, gitu. Kemudian mengingatkan sesuatu pesan atau informasi dan untuk menjelaskan fakta-fakta atau prosedur dari tindakan. Nah, di dalam pelaksanaannya, ya, yang perlu diperhatikan adalah
satu, tentukan skala prioritas dari pemecahan kasus yang ada. Jadi apa yang ingin dipecahkan masalahnya. Tadi apakah cukup pengetahuan, sikap, atau sampai perilakunya. Kemudian membuat SAP, satuan acara penyuluhan. Ya, isinya ringkasan, waktu, tujuan, kemudian sasaran, target sasaran, waktunya dalam berapa menit, setiap berapa menit nanti kegiatannya apa. Nah, itu disampaikan ringkasan materinya, yaitu lampiran, materi, dan media. Ini akan kita pelajari di berikutnya. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.